mau ke bandara seksi konsumsi untuk tamu VIP. Di sini kita banyak kue ya. Ada enak ya kue. Enak kuenya lagi. Ya, mau berkah ya. Tisu ya bu. Ya, asli sibuk. Referensinya sedikit. Oh iya. Drivernya, halo. Drivernya nggak boleh noleh kemana-mana. Tapi jauh lah. Yang satu lagi nih, nggak tes, nggak masalah suruh tes. Ini gelas, masuk begini udah. Ini udah panas, udah. Ini yang belum tes satu lagi nih. Enggak masih ya. Oh ya, di sini terus ya. Ini udah ready kan ini? Udah ready ya? Udah. Halo, sudah sibuk. Belum belum. Nih buka tes. Apa bu? Berarti sedior lah ya. Sekarang lagi kurang kamu, satu jam sampai di kantor kita.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Wakil Bupati, Bapak Asisten, Bapak Kepala Dinas Kesehatan Aceh Barat, Bapak-bapak Kepala SKPK yang hadir, yang kami muliakan tim surveyor penilaian akreditasi dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit di Indonesia, Bapak Ibu Dewan Pengawas Rumah Sakit Ujung Adin, para dokter spesialis, para dokter umum, para pegawai Rumah Sakit Ujung Adin saya muliakan, beserta manajerial Rumah Sakit. Alhamdulillah pagi ini kita berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, sahabat serta keluarga beliau. Sungguh berbahagia hari ini kita bisa berhadir dalam keadaan sehat walafiat di ruangan aula rumah sakit yang sederhana ini. Kami atas nama rumah sakit mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, pemerintah daerah Aceh Barat yang telah bersungguh-sungguh membantu kami membuat rumah sakit bisa lebih baik dengan pelayanan yang lebih baik. Kemudian kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dari tim KARS. Selamat datang di bumi Tukumar, Johor Pahlawan, Labuh, yang jauh-jauh datang untuk memberikan penilaian, memberikan masukan maupun bimbingan pada kami untuk bisa meningkatkan pelayanan dan mutu keselamatan pasien yang berobat di Rumah Sakit Ujung Adin. Kegiatan ini akan berlangsung selama 3 hari dan mudah-mudahan seluruh pegawai Rumah Sakit Ujung Adin beserta Bapak Ibu dari tim KARS dalam keadaan sehat walafiat bisa menilai kami, membimbing kami, ya, dan pada teman-teman sekalian mudah-mudahan bisa mengikuti dengan baik untuk pelayanan yang lebih baik di rumah sakit kita ini yang kita cintai ini. Kami menyatakan siap untuk dilakukan penilaian dalam pelayanan dan lain-lain. Terima kasih kepada teman-teman sekalian, panitia, rekan-rekan semuanya yang bersusah payah. Ya, kita mulai kemarin paparan dari akreditasi itu 2 tahun 2013 dan kita fokuskan selama 1,5 tahun terakhir ini. Mudah-mudahan kita bisa menjalankan ini dengan baik, ya, dan kita ambil hikmahnya untuk peningkatan pelayanan ke depan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menghadiri mengikuti agenda acara pembukaan final survei akreditasi Rumah Sakit Umum Daerah Cucantin, Labuh. Tentunya harapan besar kita kegiatan ini diridhoi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalian rekomendasi juga Pak? Mana ini?
besarnya apa ya? Di ruang Ruang lauknya sana. di ruang Terus itu bisa dibuka nggak ya? Bang, kenapa? Kok agak panik gitu, Bang? Hah? Kenapa? Ini dokter bedah. Dok? Kok kenapa, Dok? Kenapa? Apa? Kenapa? Kok agak panik gitu? Apa? Kok agak deg-degan gitu? Enggak lah, biasa. Oh. Sudah ke tengah Jadi kok jadi kesana? terbalik-balik. Balik-balik ini. Ini juga daripada tidak udah dikasih orang ya dok ya. Iya. Ya ini. Model bisa kita membalaskan gitu. Kalau pintunya nggak boleh kayu. Pintunya Sementara kena air. Gampang dibersihkan. Stop kena ini udah steril. Terus status di mana statusnya? di depan. Depan sana. Ya. Di depan sana tuh ruang recovery room. Setelah operasi dipulihkan gitu. Terus kalau obat-obatnya di mana? Obat-obatnya bagian di sini. Mereka pakai dong? Enggak. Iya. Obat-obatan ini dilakukan paket atau dikelola di sini? Paket ya? Bukan obatnya masuk ke sini mana disimpan? Obatnya dipakai sekarang ini kan pasti mau dipakai. Sebagian dihasilkan loh. Bisa pindah. Sudah saya usulkan untuk depo obat di sini loh. Depo obat di kamar farmasi. Kalau depo masih belum lah. Karena kan depo itu kalau belum operasi sekali udah kalau nah, dua sampai tiga kali. Sama kelembaban Di apa? Di asisten sentralnya ruang kalian boleh bersih ya. Di lampu sebelah sana. saya tahu kan masuk dari mana? Suruhan. Suruh sampai kelembaban. Belum harus di pampang di sini. Jadi semua dilakukan di
final sudah semua langsung. Iya. Kalau datang langsung di kamera tengah. Padahal ruangan sana cukup luas sebetulnya untuk produk bisa. Kita masih terbatas monitor. Nanti tentunya dipakai waktu yang paling efisien. Iya, maka kita nambah katakan sebetulnya. Iya. Ibu. Semalam mau kirimkan cerita nama selektif belum masuk. Ini yang masih dipasiun. Apa sih ya? Harusnya asal hasil itu paling banyak. Terus antara video sama ini kan ada bisa. Jadi kita tahu. Jadi harus semua itu sama semua. Jadi sertifikasi kalau ada yang dapat itu sudah sertifikasi. Pasca operasi JBT ini di IGD apa kodenya bahwa ini di IGD akan dirawat inap? Tidak tahu. Tapi kalau dulu katanya memang tidak boleh dibaca. Siapa yang bilang itu dulu? Oh, jangan berubah sekarang. Sekarang semuanya harus bisa dibaca. Harus dipakai. Setiap ini nih harusnya dibuat jam, tanda tangan nama jam. Ya. Masukannya yaitu masih ada yang kurang. Tambahkan jamnya sebelum dan sesudah semuanya tambahkan jamnya biar lekat. Nanti kalau misalnya sebelum itu jangan di-focus dulu. Ibu dokter. Misalnya kalau saya tiba-tiba nanya ke petugas nih, kembali bisa dia ini sakitnya apa, boleh nggak? Saya pokoknya minta penjelasan sakitnya bisa dia ini apa? Bisa dia sakitnya apa? Siapa yang bertanggung jawab? Saya datang nih berkunjung. Bu Sadia ini, saya keluarganya Bu Sadia nih. Saya mau tanya ini Bu Sadia ini sakitnya apa? Ini saya datang dari jauh-jauh nih dari Jawa. Ingin tahu sakitnya Bu Sadia apa? Nggak boleh kasih tahu. Masalahnya? Karena dia kan itu hak pasien, jadi kan pasien berhak kasih tahu ke siapa diagnosanya apa. Siapa yang berhak diberitahu? Keluarganya, siapa yang dia inginkan. Ya, tertulis di mana? Di lembar privasi. Di mana? Privasi kebetulan karena pasien ini nggak boleh dikunjungi siapa saja, jadi kami tidak tahu. Kenapa ada perbedaan pasien satu dengan lainnya? Ada ini boleh dikunjungi, tidak boleh dikunjungi. Seperti apa lembar privasi boleh tahu? Prosesnya sangat menegangkan. Anaknya nggak tahu. Gimana, lancar ya hari ini ya? Hari ini lumayan lancar. Walaupun di sana sini masih harus ada perbaikan yang kita lakukan. Tapi dengan komitmen kawan-kawan, insya Allah kita bisa memperbaikinya segera. Terima kasih. Perawatnya mana? Limbahnya gimana kalau limbahnya? limbah itu dia satu jalur dia langsung ke IPA. Tahu ya? Izinnya segera diselesaikan. Ipal ya? Izinnya Izin ipal. Nah, nanti kita ya, boleh saya
minta SIP-nya sama SPK-nya, SPK sama rincian RKK-nya, SPK RKK-nya. Dokternya ada berapa tadi? Ada 3. Ada 3. Ini atas nama dokter siapa? Rasawati Bu, teman. CV-nya Pak Dwi. CV-nya. CV-nya sudah ditaruh di bekas rekam medis belum? Sudah ini untuk di ruangan kami ini kan. Bukan, maksudnya di ruangan ini ketika ada kasus ini apa sih? Ini klinik Pak Dwi. Iya, ini untuk kasus apa? CV untuk kasus apa? Ini katarak. Iya. Nah, ada pasien katarak nggak? Sekarang Sekarang ada. katarak sejenis ada nggak rasanya? Ada. Coba lihat dulu. Ini apa namanya? Itu klinik Pak Dwi yang sebelumnya karena ini sudah di revisi, jadi saya ambilkan aja yang pengalaman. Itu bukan klinik itu. SPO-nya dalam medis itu namanya PPK. Dan formatnya tidak demikian. Ini PPK. Meluber kemarin sebenarnya karena kecil pembuangannya ya sukunya tinggi KTD. Iya, itu terpaksa itu bisa loh. Terus habis itu diproses terus terusin uang dulu, baru ke enggak. masih ada pacaran semua jujur. Oh enggak Bu, udah pakai materai. Udah. Pesen uang. Ya. Beri tanda dulu. Terus kita lihat cairannya itu padat atau cair. Kemudian kita pakai atribut APD-nya. Terus kemudian setelah kita beri tanda, kita temukan misalnya limbahnya cair, darah. Kalau di sini kan lebih ke darah. Terus kita kasih tanda, kita kasih pasir. Di sini pakai pasir, makan. Terus kita lap dengan tisu. Kita buang tisu itu ke tong sampah infeksius. Terus kita tuangkan cairan cairan klorin natrium klorin 0,5%. Kemudian kita ambil tisu lagi, kita taruh di atas yang itu dulu sekitar 15 menit. Kemudian kita lap lagi, masukkan lagi sampahnya ke infeksius. Kemudian baru kita sapu dulu pasir yang ada kita beri tanda tadi. Terus kita ambil gampel, kita tapel. Ada tulisannya nggak itu? Pak di wawancara Bapak. Ya. Halo Troll. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan hari ini masih ada kekurangan yang perlu kita lengkapi. Semoga akreditasi kita bisa berjalan dengan lancar. Katanya di apa tuh, bukan yang satu di luar ini masukkan katanya. Satu dua. Ini kalimat ini. Rawat sama dokter ini. Dia ngasih contoh macam Kalau misalnya diambil contoh lagi apa tadi ya? Kan kami jawab BPJP, iya BPJP. Selain itu misalnya ada di konsul. Nah, siapa yang menentukan itu? Atau masalah yang pasien saraf dengan pasien bedah, kan? Yang pasien cedera kepala, kan ada saraf. Klaim itu mengklaim bahwa pasien cedera kepala punya saraf, kasus saraf. Bedah juga klaim cedera kepala itu kasus bedah. Jadi siapa yang menentukan itu? Tapi nggak ada sama nih kan? Iya, hasilnya ada juga tuh. Setahun sekali kita lakukan. Setahun sekali. Yang mengadakan siapa? Itu langsung rumah sakit yang ini untuk pelaksanaan pemeriksaan kesehatan rumah sakit yang Ya iya, rumah sakit itu di bagian apa Pak? lab
Yang koordinir maksudnya ya, koordinator. Yang koordinir penunjang medis. Terus komite sama tim kerjanya apa tuh? K3RS itu mestinya Bu. Iya, K3RS itu mestinya. Tupoksinya K3RS apa? Kemarin udah dicatat juga Bu di atas kan yang Pak Faisal masalah vaksin. Nah, seharusnya itu harus masuk di program kerjanya K3RS. Kemudian K3RS itu secara ini langsung komunikasi dengan misalnya medical check up atau apa gitu. Kalau teman kami sudah jalan seperti itu. Jadi komite sama tim diberdayakan. Ada pembagian ruangan sendiri-sendiri, PPI jalan sendiri, terus K3RS jalan sendiri. Kita yang mengukur indikator-indikator berjalan. Memang ada beberapa tim komite yang harus dipantau. Tapi kalau kita secara tupoksi dari tim dan komite udah tahu pasti jalan. Ya, gitu ya. Oke. Pengumpul datanya itu Yumino. Validatornya ya dari tim ini atau dari yang lain, ya, jangan dari mereka sendiri. Itu ya. Kayaknya yang kurang itu. Terus manajemen risiko juga belum ada ya dok kemarin ya? Panduannya dok? Kalau panduannya kan sudah ada ya? Masuk di mana? Sendiri atau di MKB? Di sama kita MKB. Karena manajemen risiko. Karena manajemen risiko. Bagusnya? Ya nggak apa-apa sih. Disendiri kan nggak apa-apa. Jadi maksudnya kan pengukuran risikonya yang belum kan? Iya belum. Sehingga muncul register rumah sakit apa saya bilang tadi itu banyak apa juga. Jadi berarti 3 bulan lagi kan, di panduannya seperti itu. Nah, setiap PK di unit kerja berarti beda-beda kan, hasil mapping dalam, bedah. Nah, jadi instrumennya sudah dibuat. Sudah. Kita udah buat sampai PK. Memang ada kan itu waktu, jadi kita masih. Nanti diajarkan kepala-kepala ruangannya kan, supaya adil nanti dalam hal menilai, ya. Nah kemudian boleh nggak dia di aturan itu secara reguler kapan dia itu akan menguji kompetensi untuk naik tingkat? Kalau kita buat di kantor kita, kapan perawat dan siap untuk melakukan ya, jadi nggak ada yang reguler harus 3 tahun dulu. Itu untuk rekredensial. PK boleh. PK itu kapan? Berarti kan boleh, setahun pun boleh. Nah, berarti kan punya kesempatan dipercepat ini, Erlina. PK. Di bagian di umum itu siapa? bagian program Pak Badri. Namun karena ketenagaan terbatas, lalu dipekerjakan minta kerjasama dengan bagian penunjang medik yang saya yang membuatnya. Kalau dalam tupoksinya di bagian umum. Nggak mau saya Pak. Ini kan tugasnya siapa nih? Tugasnya siapa? Ini tugasnya di sini tadi bagian apa tadi? Program. Umum dan program. Kenapa kok bukan program jadi dia? Masa Kan dia transisi yang tahu. transisi dulu kan. Sebelum ini kan nomenklatur ini baru. Ya. Jadi Namanya ini. yang perbuk tadi kanun. Jadi sebelumnya untuk penunjang medik. Habis itu kita buat situ tupoksi. Masa transisi perubahan kanun ini transisi masih di sana. Selanjutnya mau berubah di dibantu. Jadi nggak nyambung gitu loh. Yang pengawasan di sini, ini bapaknya di sini, nulisnya di sini, ini yang di sini. Mana yang mau dipedoman? Mana yang akhirnya menimbulkan kebingungan dari sisi tupoksi masing-masing. Ya, nanti kita lihat juga di pola ketenagaannya sesuai apa enggak gitu. Di sini ada bidang tata usaha, tangannya kepala tata usaha. Lalu ada 3 nih. Keuangan umum dan apa program, satunya
harusnya segera ditetapkan supaya tidak terjadi kebingungan di sana, ya kan? Sekarang nanti pada akhirnya masih dalam bentuk pembahasan di sana ya nggak masalah, tapi yang pasti harus segera diputuskan mana yang mau dipakai dulu. Di tempat kita juga sama, masih menunggu kan kita mau dari UPTD-nya dinas, tapi kan tetap harus jalan, tidak bisa karena itu terus jadi tidak tertata lagi. Yang isu yang saat ini Pak Bupati, jadi struktur organisasi yang ada di rumah sakit ini yang berdasarkan telusur dokumen, berdasarkan telusur lapangan yang kami lakukan selama 2 hari setengah ini, kami melihat masih ada, kalau belum kepastian dari rumah sakit ini yang notabene masih kelas C, namun saat ini penetapannya sudah di kelas D. Jadi mohon kami diberikan masukan bagaimana peran dari Dewan Pengawas, juga peran dari pemilik dalam hal ini Bupati untuk menetapkan kondisi seperti ini sehingga teman-teman yang ada di lapangan ini bisa bekerja berdasarkan tugas pokok dan fungsinya. Itu pertanyaan kami yang pertama Pak Bupati. Kemudian yang kedua terkait dengan rencana strategis bisnis rumah sakit yang tentunya harus jalan dengan rencana dari pemerintah daerah. Ini yang kami dapatkan informasi baru sebatas wilayahnya rumah sakit. Maka saat ini Bapak selaku pemilik juga mendapatkan informasi itu. Oh, dalam 5 tahun ini rumah sakit akan pengembangan apa, kebutuhannya apa, sehingga mungkin bisa disupport dari pemerintah daerah. Kemudian pertanyaan yang ketiga, bagaimana dari kepada Dewan Pengawas, bagaimana selama ini peran Dewan Pengawas dalam hal ini bukan mengawasi, membimbing dan memberikan masukan-masukan kepada rumah sakit. Sementara itu dulu Bapak, mungkin kami bisa diberikan masukan. Ya, terima kasih. Mungkin saya interupsi sekalian Pak, dan sekaligus dengan PP 18 tentang struktur organisasi. Dan PP 18 tentang PTD dari nasional, sejauh mana nanti tindak lanjutnya dari kita berhubungan dengan struktur organisasi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Allah yang saya hormati Bapak Ibu dari tim saya, Dewan Pengawas, manajemen Sakit Umum di Lampung, hadirin berbahagia. Yang pertama, kami mengucapkan pada Bapak Ibu selamat datang. Namun biarpun kita sudah ketemu pastinya secara resminya kan hari ini kita baru. Iya Mas, malah masih H-1 kemarin. Dan juga mohon maaf atas pelayanan yang tidak nyaman. Yang pertama tadi kalau kami nggak salah menyangkut dengan komitmen ya. Ya, komitmen dan kontribusi. Ya, secara pemerintahan ini adalah salah satu fungsi daripada pemerintah, yaitu memberikan pelayanan dasar, yaitu tentu pelayanan kesehatan bagi masyarakatnya, bagi rakyatnya yang mudah dan mempunyai sebuah mutu seperti yang arahan Bapak tadi, artinya supaya itu masyarakat tidak berpaling ataupun beralih ke tempat lain. Ya, secara umum Pak, ini dapat kami gambarkan, kami terus mendorong, kami terus berupaya, artinya pelayanan di Rumah Sakit Umum Suryadin ini semakin hari itu semakin baik. Dan juga komitmen pemerintah dalam hal ini menyangkut dengan dukungan keuangan, ya, sudah barang anggaran dari setiap tahun ini terus meningkat. Mungkin
nanti secara teknis. Dan juga di bidang sumber daya manusianya, ya juga kita terus dorong dokter-dokter ini atau perawat-perawat ini terus meningkatkan pengetahuannya lah. Dan di bidang fisik juga kami terus membangun. Ya, seperti Bapak lihat ini juga bersumber dari APBK. Dan juga alhamdulillah kami telah berkonsultasi, telah berkoordinasi dengan pihak provinsi. Karena juga Aceh Barat atau Mabo Rumah Sakit Jari ini telah ditetapkan oleh provinsi salah satu rumah sakit rujukan di kawasan Pantai Barat Selatan ini. Ya. Nah, terus alhamdulillah juga tahun ini telah dimulai pembangunan rumah sakit regional ini. Dan notabene-nya nanti ya, rumah sakit umum jadi nanti akan seluruh ini akan geser. Jadi itu upaya-upaya yang telah kami lakukan juga yang dulunya rumah sakit ini kan masih sistem dulu, tapi sekarang kan alhamdulillah sudah blood ya, BRUD. Itu juga salah satu kita untuk meningkatkan pelayanan dan sebagainya. Dan juga menyangkut dengan PP 18 ini memang sekarang ya karena kan memang berat, tapi kan kita sedang kaji terus ini Pak. Artinya bagaimana itu, tapi kan kita belajar pada yang daerah-daerah ini nggak pada berjalan ini. Ada yang nggak, kalau di Aceh belum. Makanya kita sedang pelajari ini bagaimana itu. Kebetulan ini juga Dewan Pengawas. Nanti secara teknis mungkin akan ditambahkan oleh Dewan Pengawas bagaimana upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah. Tapi intinya komitmen kita tetap ingin rumah sakit ini terus dari segi pelayanannya, dari segi fisiknya, dari segi manusianya terus ya biar meningkat. Dan kami juga selalu berpesan kepada ini teman-teman ya, bersikap ramah kepada masyarakat. Karena anekdot orang Aceh ini berbeda dengan apa istilahnya, perilaku orang Aceh ini kan berbeda dengan perilaku mungkin masyarakat. Karena orang Aceh ini kan mereka yang namanya kepingin bermartabat. Ini ada satu ini, tapi bisa kita ambil pelajaran. Satu contoh, misalnya dulu dikala penerbangan pertama itu dari apa namanya Pak, dari Bandar Iskandar Muda ini langsung ke Jeddah. Dikala itu jemaah calon haji Aceh itu diterbangkan dari sini. Jadi begitu ini naik pesawat, ini ada bapak sama ibu, dia langsung, karena dia di depan, dia langsung duduk di depan. Langsung duduk di depan. Langsung duduk di depan. Kan ditanya sama pramugari, Pak, tolong boardingnya. Kenapa? Oh, tempat bapak di sini. Kenapa? Saya kan duluan naik. Apa tidak uang saya sama uang yang lain? Sama aja. Pramugari ini udah nakal ya. Kita tahu teman-temannya. Udah, biar urusan saya. Nah, datang temannya, dia tanya, Pak, Bu, mau kemana? Apa mau kemana? Mau ke Mekah lah, katanya. Ini udah salah. Mekah tempatnya di belakang, ini depan beda. Langsung dia pakai. Jadi artinya perlu sebuah apa namanya cara, perlu sebuah kiat kita dalam menghadapi masyarakat. Mungkin saya kira begitu, Bu, Pak. Ya sudah pernah tentu ya, artinya Pak. Mangga buah pepaya dapat dibeli di pasar raya.
RSU CND sudah berusaha, akreditasi di depan mata. Tumbuh menimbun di ujung taman. Kalungan budi, junjungan kasih menjadi kenangan sepanjang zaman. Jalan-jalan di jalan laksana, kalau jalan laksana, di daerah jalan laksana. Sehingga sebentar ke pasar pagi. Kalau RSU CND ingin paripurna, harus bekerja sepenuh hati. Berkejar-kejaran ombak di laut di suari menyentuh pantai berpasir putih. Nanti ada pantai pasir putih. Budi Bapak Ibu tim Kars yang sudah jauh-jauh datang selalu disebut. Survei penilaian sudah selesai dan kami sampaikan terima kasih banyak. Jalan-jalan ke Kota Baru, singgah sebentar beli sepatu. Apa yang disampaikan oleh tim Kars bikin kami terharu. Kami bertekad untuk maju. Yang terakhir Pak, harapan kami tetap paripurna. Biar bagaimanapun harus paripurna. Karena kita sudah mengupayakan semua yang ada nih Pak. Bukan berarti hari ini selesai. Besok lusa pun kami usahakan supaya bisa lagi. Kemudian terakhir saya mengucapkan banyak terima kasih sesuai dengan gambar yang tadi. Dari yang paling kecil pun sekalipun ya, walaupun kita tidak bisa menganggap mereka kecil, dari cleaning service, ya, dari satpam, dari satpol pp, dari tukang parkir, dari juru masak, ya, dari kita semua. Saya mengucapkan terima kasih, mudah-mudahan semua amal usaha yang kita kerjakan yang muncul dalam 3 hari ini yang mungkin sebelumnya tidak nampak, mudah-mudahan ini bisa diridhoi, diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Dihitung di kemudian Rumah Sakit Umum Cunjadi. Yes. Saya terima kasih kepada rekan-rekan semua, seluruh karyawan yang berada di rumah sakit, aktif dan semua yang diharapkan baik dari pimpinan maupun dari kas, terutama sekali dari pemerintah daerah, mereka menyanggupi dan bekerja bukan karena ada paksaan ataupun karena ada sesuatu, tapi memang membuat pekerjaan mereka itu memang yang seharusnya dia kerjakan sehari-hari ini, pertama dari seluruh komponen masyarakat pada hari ini memuji apa yang kita kerjakan di rumah sakit. Mudah-mudahan ini bisa berlanjut dan keberhasilan ini bukan keberhasilan 1 orang atau 2 orang, tapi keberhasilan seluruh karyawan-karyawan rumah sakit Samsul Timur. Apa yang kita laksanakan ini merupakan kolaborasi antara rumah sakit dan juga Pemda Aceh Barat yang harus kita pupuk. Tidak boleh lagi kita terpisah-pisah, tapi melakukan kolaborasi yang sempurna. Terima kasih banyak kepada semua teman-teman dan panitia yang sudah ikut berpartisipasi membantu jalannya acara kita ini. Mudah-mudahan yang kita buat ini menjadi amal baik buat kita semua. Kepala ruangan atau instalasi, pada prinsipnya kami sangat mendukung dan akan berupaya melaksanakan sebaik mungkin agar ke depan pengembangan rumah sakit umum Cunjadi Melabu dapat sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh tim akreditasi yang telah melakukan kegiatan mulai dari tanggal 10 sampai tanggal 12 Juli 2017. Ya, tetap semangat, berkomitmen, dan apa yang sudah baik dipertahankan
mana yang belum baik kita tingkatkan, kita perbaiki. Oke, thank you Bang. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dan juga beserta seluruh rakyat masyarakat Aceh Barat yang berharap agar pelayanan rumah sakit itu dapat bermutu dengan kualitas yang sesuai dengan standar yang ditetapkan secara nasional. Alhamdulillah semua berjalan dengan baik sesuai dengan rencana. Proses kedatangan, proses penilaian maupun bimbingannya, kemudian proses waktu pulang juga sudah berjalan dengan baik, dan kita juga banyak mendapatkan manfaat kedatangan tim survei akreditasi dari Jakarta ini. Dari awal seperti yang saya bilang tadi, semua sudah direncanakan dengan baik, ya. Dan ini alhamdulillah berjalan dengan baik, dan semangat juga teman-teman di rumah sakit juga melebihi apa yang kita perkirakan. Semangat untuk berubah, untuk meningkatkan pelayanan, keselamatan pada pasien yang berobat di rumah sakit, insyaallah semakin meningkat, dan ini mudah-mudahan follow up yang akan kita tunggu. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan ini bisa jadi pembelajaran untuk kita, dan kita akan meningkatkan lebih untuk masyarakat kita, baik dari sisi pelayanannya maupun dari sisi keselamatan pasien, baik dari dokumentasinya, dokumen-dokumen maupun telusur lapangan, ya, sarana prasarana itu akan kita lanjutkan lagi nanti. Kita tunggu mungkin hasilnya nanti, insya Allah dalam 2 minggu, ya, gambarannya paripurna. Oke, asik. Amin Pak ya. Ya. Terus yang mau disampaikan ke teman-teman di rumah sakit? Buat teman-teman sekalian yang di rumah sakit, terima kasih banyak dari cleaning service, satpam, kemudian ada juga satpol pp, kemudian ada pegawai-pegawai rumah sakit kita, dokter spesialis kita, dokter umum kita, manajerial kita, termasuk saudara-saudara dari wartawan ya. Yang paling utama komitmen dari pemerintah Kabupaten Aceh Barat mendukung 100% untuk peningkatan mutu dan keselamatan pasien di Rumah Sakit Ujung Adin.